Tuan besar fisiknya lemah. Tuan muda juga meninggal terlalu cepat. Seluruh urusan keluarga ini ditanggung oleh Nyonya. Nyonya seorang wanita saja. Menopang keluarga ini tidak mudah. Makanya, kami khusus memilih kalian beberapa orang yang bisa mengurus rumah tangga dan juga bisa menjaga citra keluarga. Katanya untuk menjaga rumah. Tapi siapa yang tidak tahu, Nyonya Kusuma sering menggunakan orang di malam hari. Tugas kita ini, sepertinya harus mengeluarkan tenaga di atas dan di bawah ranjang. Bi Inah menyuruh mereka melepas baju. Masih bengong aja. Nggak dengar perintah Nyonya. Nyonya, semua ini dipilih khusus untuk Anda sesuai proporsi tubuh, daya tahan, dan kemampuan kendali. Yang terpilih adalah yang terbaik. Tenaga terlalu tidak stabil. Napas tidak mantap. Yang aku butuhkan adalah pria, bukan banteng kasar. Jari-jari panjang, ujung jari tebal dan kasar. Ada sedikit teknik. Sayangnya, denyut nadi sendiri saja tidak bisa dikendalikan. Hah, gimana mau mengendalikan wanita? Kesenangan wanita yang paling maksimal harus memiliki 7 bagian semangat dan 3 bagian kekerasan. Napas harus stabil. Dengan begitu, bisa tetap tenang. Punggung dan pinggang ini, saat dia melakukan tugas penting, harus seperti serigala dan harimau. Biar aku lihat baik-baik. Seberapa kuat sih kamu bisa menahan diri? Bagus. Dia aja yang bisa menahan diri. Paling bisa memuaskan. Yang lain jadi penjaga aja. Dan dia akan jadi penjaga pribadi saya. Namamu siapa? Banyu. Ke kamar saya. Biar aku ajarin kamu baik-baik. Gimana jadi seorang pria sejati. Nyonya, Kenapa? Belum pernah tidur dengan wanita? belum. Orang tua mendidik dengan ketat. Tak pernah ada pikiran seperti itu. Kemari. Bantu aku lepaskan talinya. Nyonya adalah orang yang sangat berharga, berstatus tinggi, aku tidak boleh menodainya. Sudah takut? Yang akan kau nodai bukan aku, melainkan Nyonya muda. Nyonya muda? Tidak bisa. Nyonya muda adalah gadis suci teratai, konon katanya masih perawan. Dan, aku tidak bisa melakukan hal seperti ini. Tapi tubuhmu bilang lain. Kalau ingin tetap tinggal di keluarga Kusuma, lakukan seperti yang kukatakan. Pergi. Jadilah laki-laki pertamanya. Aku sudah lama sakit, waktuku tidak banyak lagi. Hari ini aku mengundang kalian semua untuk menetapkan kepada siapa warisan ratusan tahun keluarga Kusuma akan diserahkan. Dukun sudah meramal, keluarga Kusuma perlu tubuh yang suci untuk melindungi rumah ini, baru bisa mendapatkan berkah yang berlimpah. Ayo, masuk. Tuan Besar. Ayu, dulu saat kau masuk ke keluarga Kusuma, anakku Indra Kusuma sudah meninggal. Sebagai gadis suci teratai yang bersih dan murni, sampai sekarang dia belum tersentuh laki-laki. Dialah orang yang paling tepat untuk melindungi rumah ini. Mulai hari ini, seluruh warisan keluarga Kusuma
akan diserahkan sepenuhnya kepada Ayu untuk dikelola. Maksud Nyonya adalah menyuruhku menodai Nyonya muda. Kalau sudah berhasil, aku akan kasih kamu uang yang banyak. Nyonya muda ini cantiknya luar biasa, kamu nggak rugi sedikit pun. Jangan, ayahku pernah bilang, meski orang bisa miskin, tekadnya jangan rendah. Aku belum habis bicara. Kamu tahu, keturunan keluarga Song kenapa disebut tubuh suci teratai? Perempuan keluarga Song memiliki bunga teratai di tubuh. Begitu jatuh cinta, akan mekar di kulit. Tubuh suci teratai itu tubuh yin murni. Kalau bisa bersatu, keduanya akan merasakan kebahagiaan yang tak terhingga. Kamu benar-benar nggak tertarik? Terlalu asyik dengan urusan pria wanita. Tidak pantas untuk pria yang terhormat. Kamu nggak punya hak untuk menolak. Kalau mau bertahan di keluarga Kusuma, apa yang aku suruh, kamu harus lakukan. Kalau begitu, mulai besok, jalani latihan saja. Latihan apa? Latihan untuk jadi pria yang membuat wanita mabuk kepayang. Melayani wanita, selain urusan ranjang, masih ada 3 keahlian. Keahlian lidah, pinggang, dan teknik tangan. Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Nyonya, Sama sekali nggak nurut. Saat latihan, panggil aku guru. guru. Jurus pertama ini, lidah es pemikat jiwa. Lidahmu harus gesit kayak lidah ular. Buka mulut. Dalam 30 detik, aku mau kau mencairkannya semua. Jurus kedua ini, pinggang naga bermain mutiara. Mau mencoba? Itu tergantung seberapa lihai pinggangmu nanti. Gerakan ketiga ini, jari 1000 dewi. Dalam waktu 1 batang dupa, lepaskan dengan 1 tangan semua pakaian luar mereka. Yang terakhir ini milikku, muridku yang baik. Jangan buatku menunggu terlalu lama. Kalian boleh pergi, baik, Nyonya? Tak kusangka, kau bisa mempelajarinya dalam 3 hari, pelajaran yang orang lain butuh seminggu. Banyu, jangan-jangan kau terlahir dengan tubuh suci penakluk wanita. Masih ada 1 pelajaran lagi. Kalau begitu, katakanlah. Apa yang ingin kau pelajari? Guru sudah tahu kok. Aku ingin menjadi. Menjadi apa bagiku? Apa milikku? Sudah tidak sabar? Apa yang sudah kuajarkan semuanya sia-sia? Maaf, Kamu ingin menguji pelajaranmu. Tapi target yang harus kamu taklukkan, bukan aku. Sudah kubilang, pemburu sejati tidak akan pernah kehilangan kendali. Napasmu sedikit lebih cepat, dia akan sadar sedetik lebih awal. Nyonya muda. Malam ini, sepulang dari berdoa di kuil. Apa yang harus dilakukan, tak perlu kami ingatkan lagi. Mengerti, Nyonya.
Ini adalah kalung yang terbuat dari emas murni. Anggap saja ini hadiah kecil untuk tugas yang kamu selesaikan. Kedepannya, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Di sini terukir namamu. Hanya kamu yang memilikinya di seluruh keluarga Kusuma. Jadi mulai sekarang, apa yang kukatakan, itulah yang berlaku. Mengerti? Ya, Nyonya muda, Tuan Besar sudah memberi perintah. Hari ini harus menyalin 3 jilid ajaran perempuan sampai selesai. Setelah mandi, bakar dupa dan baca kitab suci. Kamar ini belum pernah digunakan siapapun. Ini tempat yang tenang yang dipilih Tuan Besar untuk Nyonya. Harap Nyonya bisa tenang dan fokus. Jangan sampai ada sedikit pun pikiran yang tidak pantas. Baik, Bi Ina. maaf, saya salah masuk. Saya kira tidak ada orang di sini. Jangan mendekat. Kurang ajar. Cepat pakai bajumu. Cepat. Maaf, Nyonya muda. Maaf atas kelancangan saya sebelumnya. Aku pasti akan menghadapi hukuman di ruang penjara. Sedangkan untuk kalung Buddha itu, aku ingin menggantinya untuk Nyonya muda. Tidak boleh. Bagaimana aku bisa memiliki pikiran buruk terhadap pria tak dikenal? Banyu, kamu sudah berhari-hari di kamar Nyonya? Latihannya enak ya. Tidak. Cuma teknik bela diri dasar. Pura-pura apa? Semua tahu Nyonya muda paling suka melatih pria. Postur tubuh Nyonya itu. Jangan sampai kamu kehilangan kontrol. Ngomong-ngomong, Nyonya muda, Belum ada pengawal pribadi. wanita cantik yang begitu polos. Tidur sendiri di kamar setiap malam, sayang sekali. Nyonya muda memang menggoda? Tapi Nyonya muda adalah gadis suci teratai. Katanya saat melakukan itu, teratai di tubuhnya akan berubah merah. Pria mana yang tidak ingin mencicipinya? Xiao Zhang, kamu jujur saja, kamu benar-benar tidak ingin melihat, di bawah baju Nyonya muda teratai merah itu seperti apa? Aku tidak percaya, haha. Ini tugas Nyonya. Aku harus menyelesaikannya. Banyu Nyonya memanggilmu. Cepatlah, cepatlah, aduh. Ceritakan apa yang terjadi. Mandinya di kamar Nyonya muda. Tak melakukan apa-apa. Bagus. Aku memang tidak sia-sia membesarkanmu. Seperti yang Anda perintahkan. Tak melakukan apa-apa. Kamu tidak perlu bertindak. Kamu hanya perlu biarkan api dalam hati Nyonya muda berkobar. Dia pasti akan meminta kamu memadamkannya. Harus sampai seperti ini? Tapi aku hanya ingin
Melayani Nyonya. Kamu harus mendapatkan Nyonya muda. Keluarga Kusuma adalah milikku. Dan aku adalah milikmu. Baik. Pasti tidak akan mengecewakan Nyonya. Sungguh manis. Dengarkan, pakai ini besok malam. Tapi, aku belum pernah memakai pakaian seperti ini. Banyu. Percayalah. Saat kamu basah dan memakainya, tak ada wanita yang bisa menolak. Termasuk aku. Tasbihmu di mana? Tuan Besar. Aku, Tuan Besar. Ada apa? Semalam aku tidak sengaja merusak tasbih Nyonya muda. Aku datang khusus untuk meminta maaf. Nyonya muda menulis buku sampai tangan pegal. Kamu, pasangkan tasbihnya. Tuan Besar. Aku bisa memasangnya sendiri. Tangan ini telah menyentuh kitab Buddha, hanya layak menyentuh kitab suci. Pasangkan. Tangan Nyonya muda gemetar. Tasbihnya mungkin tidak bisa dipasang. Tuan Besar, hamba mohon pamit. Kenapa aku belum pernah melihatmu? Aku adalah pengawal pribadi baru Nyonya. Pengawal pribadi Nyonya? Pergi dulu. Baik, Wulan, tanpa pria kamu tidak bisa hidup. Ayo, ingat ke kamar Nyonya dan ambil stempel keluarga. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Kusuma akan kamu tangani. Baik, Tuan Besar. Nyonya. Ayu datang atas perintah Tuan Besar untuk mengambil cap keluarga. Ada satu hal lagi. Harap Nyonya dapat mengawasi pengawal pribadi Nyonya dengan baik. Pria dari luar tidak seharusnya terlalu dekat dengan wanita di dalam rumah. Itu melanggar aturan keluarga. Terlalu dekat? Seperti apa yang disebut terlalu dekat? Apakah masuk ke kamarmu? Atau naik ke ranjangmu? Nyonya, tolong berhati-hati dengan ucapan. Jangan bicara sembarangan. Aku bicara sembarangan? Kalau begitu, tujuan Nyonya muda datang hari ini sebenarnya untuk cap keluarga atau untuk pengawal pribadiku. Aku datang menemui Nyonya. Hanya untuk urusan wewenang mengelola rumah tangga yang dipercayakan Tuan Besar. Jika Nyonya tidak percaya, silahkan konfirmasi langsung pada Tuan Besar. Wah, menantu yang sangat berbakti. Selama bertahun-tahun ini, seluruh keluarga Kusuma kujalankan sendirian. Kau, orang sakit-sakitan ini, masih berlagak bersikap suci dan tak bernoda. Aku tidak bermaksud menyinggung Nyonya. Hanya agar Tuan Besar dapat tidur nyenyak, dan arwah mendiang suamiku di alam baka. Cap keluarga ini hari ini harus kubawa. Kap keluarga sedang diperbaiki. Baru saja dibawa ke kamar tamu. Jika Nyonya muda ingin mengambilnya, silakan ambil saja. Ayu mohon diri. Akan kulihat. Setelah sifat aslimu yang licik ini terbongkar, apakah Tuan Besar, almarhum suamimu, bisa tenang di alam baka? Diinah, kamu tahu jalan ke kamar tamu? Nyonya muda. Tuan Putri jalan lurus saja ke depan. Terima kasih, Diinah. Nyonya muda, kenapa Anda di sini? Aku salah jalan.
Lepaskan aku, lepaskan. Jangan sentuh aku, kamu lepaskan. Kaki Nyonya Muda terluka. Lepaskan, turunkan aku. Nyonya Muda kakinya terkilir. Aku akan periksa untukmu. Jangan kamu sentuh aku. Kalau Nyonya Muda sekarang pulang dengan kaki terkilir dan dilihat orang lain bagaimana menjelaskannya? Apa yang harus dijelaskan? Semua itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Tapi kolam renang ini adalah wilayah Nyonya. Kalau Nyonya menemukan, kamu tahu akibatnya. Hubungan antara kita bersih dan jelas. Paling-paling aku bunuh diri untuk membuktikan. Jangan kamu sentuh aku. Jangan sentuh aku. Lepaskan aku. Nyonya Muda sangat ingin menjaga jarak dengan saya, Nyonya Muda. Maaf. Sakit? Sakit? Nyonya Muda sangat sensitif. Diam. Tenang. Bayu hanya ingin Nyonya cepat sembuh. Hal yang terjadi hari ini saya tidak akan katakan kepada siapapun. Benar seperti yang dikatakan Nyonya, gadis suci teratai, lebih mudah tersentuh daripada wanita biasa. Hal yang terjadi hari ini kalau kamu berani menyebarkannya. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu. Sepertinya sedikit api ini sudah mulai membakar. Nyonya Muda. Masuk. Xiao Yun, obat ini bukan jenis yang saya mau. Obat ini diberikan oleh Nyonya. Nyonya mengatakan bahwa Jiayin sudah diperbaiki. Dia sengaja menyuruh bawahan untuk mengirimnya. Nyonya juga sengaja berpesan. Katanya obat ini paling bisa menghilangkan darah beku dan mengurangi pembengkakan. Efeknya tidak lebih buruk daripada tangan pria. Dia memang sangat berusaha. Mungkin. Kemungkinan dia bersama dengan pengawal pribadi yang merencanakan ini, membuat saya. Obat ini, kamu kembalikan. Katakan padanya, saya tidak perlu kebaikan palsunya. Selanjutnya, pria lainnya juga. Jauh dari saya. Ya? Katanya Nyonya Muda sangat marah. Begitu melihat obat, wajahnya langsung berubah. Ayo, ayo. Rasanya tidak enak diganggu pria, kan? Tidak enak juga harus kamu tanggung. Kamu mendominasi bisnis keluarga 1 hari. Aku akan menyiksamu 1 hari lebih lama. Beritahu Banyu. Rencana penderitaan harus dimulai. Nyonya Muda, jangan takut. Suara petir ini akan berlalu segera. Kepala rumah tangga bilang, sudah mencari orang untuk memperbaiki kotak listrik. Bagaimana jika aku mendesak lagi? Kenapa kamu? Ruang teknisi listrik dikunci, kuncinya ada pada Nyonya. Aku bisa melakukan perbaikan sederhana. Harap Anda menjaga sikap. Kamu pulang saja. Nyonya Muda.
Nyonya muda, kalau hari ini kitab wanita belum selesai ditulis ulang, Tuan Besar akan menghukummu. Saya pergi setelah memperbaikinya. Nyonya muda, tolong pegangkan senter untuk saya. Permisi, Nyonya muda. Saya pamit dulu. Banyu. Kenapa punggungmu seperti ini? Beberapa hari lalu saya menyinggung perasaan Nyonya muda, pantas dihukum. Keluarga Kusuma adalah keluarga terpelajar. Tidak seharusnya menggunakan hukuman pribadi seperti ini. Tunggu di sini. Aku akan ambilkan obat untukmu. Luka kecil, tidak perlu Nyonya khawatirkan. Ini. Kalau sampai orang luar tahu, bisa merusak nama baik keluarga Kusuma. Aku cuma merasa, aku memang pantas dihukum. Karena, aku memang bersalah. Apa? Nyonya muda. Aku menyukaimu. Nyonya muda. Aku tertarik padamu. Aku tidak mengerti maksudmu. Tapi sebagai pengawal pribadi Nyonya, kau harus berhati-hati dalam bertindak dan berkata-kata. Ya, memang benar aku ini pengawal paling hina di keluarga Kusuma, tapi perasaanku padamu tulus. Nyonya muda, sepertinya aku jatuh cinta padamu. Hari ini, aku anggap tidak pernah mendengar kata-katamu. Pergilah. Lepaskan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Maaf, kau terlalu mempesona. Aku tidak bisa menahan diri, dan teratur. Aku akan pergi ke ruang hukuman untuk menerima hukumanku. Hei, Banyu. Kamu terlalu berani. kalau begitu kali ini, lebih berani lagi. Banyu, tidak boleh. Kita tidak boleh seperti ini. Maafkan hamba. Sudah lancang terhadap atasan? Tuan Tanah sudah tidak kuat main lagi. Bayu kemana? Suruh dia gantikan. Dia? Aku rasa. Sedang sibuk di kamar Nyonya muda. Mana sempat urus kita? Kotak listrik di kamar Nyonya muda rusak. Siapa yang bisa memperbaiki? Ikut aku. Bukannya Bayu sudah pergi? Ini sudah setengah jam lebih. Kotak listrik sudah diperbaiki atau belum? Aku tidak tahu. Tapi di kamar Nyonya muda pasti ramai. Wahahaha. Baiklah, Biina. Aku ikut kau pergi. Jaga-jaga kalau si Bayu kewalahan. Nyonya, kalau sekarang mendorongku, masih ada waktu. Asalkan Nyonya mendorongku sekarang. Nyonya muda seperti ini. Berarti dia sudah setuju. Tuan Besar. Dari kamar Nyonya muda terdengar teriakan. Seperti ada yang jatuh, hujan badai begini. Jangan sampai terjadi apa-apa. Ayu paling takut petir. Cepat periksa. Ada apa ini? Memperbaiki kotak listrik saja selambat ini. Tuan Besar, Bayu sudah masuk memperbaiki. Lampu di dalam masih menyala. Kira-kira sudah selesai. Tuan Besar, tengah malam begini, laki-laki dan perempuan sendirian di satu kamar. Jangan-jangan mereka... Bayu sembunyi di mana? Aneh ya, Bayu kan datang untuk memperbaiki kotak listrik, kemana dia? Baru saja dengar dari pelayan.
dengar Nyonya Muda berteriak. Ada masalah serius? Terima kasih atas perhatian Tuan Besar. Ayu baru saja jatuh. Sudah tidak apa-apa. Ayu sekarang sedang menyalin kitab untuk Tuan Besar. Kalau begitu, tidak akan mengganggu istirahat Nyonya Muda. Nyonya Muda, kenapa lehermu ada merah sebelah? Dengar-dengar perempuan keluarga Song memiliki tubuh suci teratai. Setelah berhubungan dengan pria, di kulit, secara alami akan mekar teratai. Nyonya Muda, ini tanda hati mulai berdebar-debar ya. Nyonya tajam mata. Ayu hanya alergi karena pergantian musim. Tidak apa-apa. Kalau ada keluhan lagi, harus beritahu dokter keluarga. Indra, meski sudah tiada, tetapi kamu tetap adalah istri keluarga Kusuma. Tuan Besar sangat baik. Ayu akan ingat. Kalau begitu, semua mundur. Biarkan Nyonya Muda istirahat dengan baik. Ada suara apa? Suara apa itu? Ayu, suara apa ini? Saya. Nyonya Muda sangat gugup. Jangan-jangan ada orang bersembunyi di bawah meja. Nyonya Muda selalu menjaga nama baiknya. Tentu saja tidak mungkin menyembunyikan orang. Tapi hari ini banyak orang dan mulut. Lebih baik membuktikan kesucian diri, agar bisa menutup mulut orang-orang. Tuan Besar. Walau Ayu adalah wanita yang suci, tetapi jika di depan umum seperti ini, dipermalukan. Dan kabarnya tersebar, bagaimana wajah keluarga Kusuma? Hahaha. Nyonya Muda, lihatlah ucapanmu ini. Apakah tersebar kabar selingkuh? Lebih terhormat daripada sekadar melihat ke bawah meja. Kamu? Karena Nyonya Muda malu, maka biar saya yang melihat sendiri untuk Nyonya Muda. Ada apa sebenarnya? Nyonya Muda, kenapa begitu tidak hati-hati? Bahkan tempat dupa pun jatuh. Saya tidak hati-hati, membuat tempat dupa jatuh. Mengganggu Anda. Sungguh pantas mati. Nyonya Muda, harus hati-hati. Tempat dupa jatuh tidak masalah. Tetapi jika ada hal lain yang retak, tidak bisa diperbaiki lagi. Nyonya mengingatkan benar. Aku akan ingat. Kejadian seperti ini tidak akan terjadi lagi. Baguslah. Nyonya Muda, malam masih panjang. Kamu harus berdiri tegak. Malam ini panjang. Kamu harus berdiri tegak. Tuan Besar, kita pergi. Jangan ganggu Nyonya Muda yang sedang beristirahat. Sekarang masih belum pergi? Masih tunggu apa lagi? Ya, Hari ini aku sangat lelah. semua itu tugas saya. Rasa seorang wanita. Bagaimana? Sebenarnya hampir berhasil. Nyonya tiba-tiba masuk. Sebenarnya hampir berhasil. Nyonya tiba-tiba masuk. Kenapa? Sayang sekali. Banyu tidak berani. Bayu hanya khawatir. Tidak bisa menyelesaikan tugas Nyonya. Nah, ini lebih baik. Tapi kamu berpikir terlalu sederhana.
Kamu pikir kamu bisa mendapatkan dia dengan mudah seperti ini? Dia adalah wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Kecuali dia benar-benar jatuh cinta padamu. Kalau tidak, dia tidak akan menyerahkan dirinya kepada kamu sampai mati. Kalau begitu, Nyonya, kenapa membantu Nyonya muda keluar dari masalah? Bagaimana mungkin aku membantu dia? Aku hanya mengontrol dia. Ketika dia benar-benar jatuh, saat kita membagi keluarga Kusuma. Kenapa? Kamu takut? Tidak, Nah, ini baru anak baik. Kalau begitu, maka kamu harus berakting dengan baik untukku. Bagaimana kamu menggoda dia? Nyonya, ada masalah. Ada kejadian. Nyonya, ada masalah. Ada kejadian buruk. Ada apa? Terburu-buru begitu. Di dalam ruang leluhur. Papan nama leluhur, semuanya roboh. Apa? Leluhur yang terhormat di atas ini karena keturunan tidak berbakti, sehingga membuat langit murka. Papan nama roboh tanpa alasan, pasti ini peringatan dari langit. Tapi kenapa justru papan nama Indra Kusuma yang pecah? Bahkan para dewa pun menghukum perbuatanku hari ini yang sembrono ini? Ayu, suamimu yang meninggal muda itu. Kalau di alam baka dia tahu, pasti menyesal menikahi kamu yang tidak bisa diam ini si manis. Ini salahku. Semua ini salahku. Ayu mohon Tuan Besar. Mengizinkan Ayu mengurung diri menjaga arwah. Bervegetarian dan menyalin kitab suci selama 7 hari. Untuk mendoakan almarhum suami. Keluarga Kusuma kami mendapatkan menantu seperti ini adalah berkat lindungan leluhur. Mulai hari ini, Ayu akan memegang kunci ruang leluhur. Selain itu, di rumah dilarang melakukan hubungan pria wanita. Pelanggarnya akan dilucuti pakaiannya, dimasukkan ke dalam keranjang babi, dan ditenggelamkan ke kolam. Dimasukkan ke keranjang babi, ditenggelamkan ke kolam. Itu Tuan Besar. Berlagak seperti wanita yang sangat menjaga kesuciannya. Di mulut bilang menjaga jenazah dan menyalin kitab. Di hati menghitung masih bukan kekuasaan mengelola keluarga Kusuma. Nyonya muda tubuhnya lemah. Benar-benar. Harus bervegetarian dan berpuasa total. Ya. Nyonya muda selalu lemah. Dalam 7 hari ini, 2 hari 3 kali makan. Dapur Pansi secara khusus mempersiapkan untukmu. Masih bervegetarian dan berpuasa, siapa yang tidak bisa melihat melalui pikiran kecilnya? Nanti ke dalam makanan dia. Repot-repot Tuan Besar. Makanan saya. Silakan serahkan kepada Nyonya untuk mengatur. Si kecil yang manis ini, memangnya sedang merencanakan apa? Nyonya, Ayu hanya ingin melindungi diri sendiri. Hanya dengan cara ini, kamu tidak akan berani bertindak terhadap saya secara terbuka. Baiklah, kalau begitu, ikuti apa yang dikatakan Nyonya muda. Dalam 7 hari berikutnya, makanan selama masa puasa akan diatur oleh Nyonya sendiri. Ya, Tuan Besar. Terima kasih, Tuan Besar, atas pengertiannya. Ayu, kamu pikir menjadi gadis suci yang teguh begitu mudah? Beberapa jenis daging, sekali dicicipi, tidak bisa lagi makan vegetarian. Xiaoyu di kamar Nyonya muda terkena wabah serangga. Kalau begitu,
Kamu antarkan makan siang hari ini kepada Nyonya Muda. Tapi Tuan Besar sudah mengeluarkan perintah hidup mati. Di rumah ini, dalam 7 hari ke depan, hubungan antara pria dan wanita dilarang keras. Sebaiknya aku tidak menemui Nyonya Muda. Si pengawal palsu itu menarik-narik saya. Ini maksudnya apa? Tapi Nyonya Muda bicaranya sangat tegas. Aku masih tidak berani melakukannya lagi. Kamu tidak paham. Keinginan ini seperti air asin. Semakin diminum, semakin haus. Dia adalah wanita yang selalu menjaga image. Paling butuh. Yaitu seorang pria yang bisa membuatnya turun dari pedestal. Ikuti saja. Saya tunggu kabar baikmu. Nyonya Muda. Nyonya Muda. Kenapa kamu? Xiao Yu di mana? Belakangan ini wabah serangga merajalela di rumah. Xiao Yu tidak beruntung tertular. Sekarang dia beristirahat di kamarnya. Tinggalkan makanannya. Kamu boleh pergi. Nyonya Muda. Kupikir, kau akan jijik aku yang mengantarkan makanan. Sama-sama anggota keluarga Kusuma. Apa bedanya? Malam itu kau jelas-jelas, Cukup. Anggap saja malam itu tak pernah terjadi. Aku sudah membuang pikiran kotor, menjadi vegetarian dan berdoa. Semoga bisa menebus kesalahan hari itu. tangan Nyonya Muda begitu halus. Jangan selalu memegang pena. Jika ada lagi lain kali, aku akan segera mengusirmu dari keluarga Kusuma. Kalau masih berani lagi, segera kusir kau dari keluarga Kusuma. Nisan ini jelas-jelas rusak karena dimakan serangga, bukanlah hukuman dari langit. Ruang leluhur itu lembab dan gelap, paling mudah jadi sarang serangga. Aku khawatir Nyonya tertular wabah serangga. Wabah serangga paling mudah memicu penyakit musim semi. Diam. Bahkan jika aku mati karena wabah serangga, itu bukan urusanmu. Pergi. Bagaimanapun juga, aku akan tetap melindungi keselamatan Nyonya. Ayo. Kalau kau bahkan tidak sanggup menjaga selama 7 hari, mana pantas kau menjadi janda keluarga Kusuma? Kau jangan sampai karena pikiran kacau ini, menghancurkan dirimu sendiri. Nyonya, labah-labah merah itu sudah ditaruh di ruang leluhur. Labah-labah merah adalah ratunya labah-labah. Racunnya paling kuat. Labah-labah biasa ini bisa bikin orang gelisah dan tidak tenang. Kalau digigit labah-labah merah ini, bisa-bisa seperti orang kesurupan nafsu. Aku ingin lihat perempuan suci dan setia ini digerogoti racun serangga. Bakal jadi gila seperti apa? Suami adalah langit. Langit tak mungkin dihindari. Telinga tak mendengar hal yang tak pantas. Mata tak memandang hal yang tak senonoh. Suami punya hak menikah lagi. Istri tak punya aturan untuk menikah kedua kali. Sakit.
Nyonya muda. Nyonya muda. Nyonya muda. Nyonya muda. Bayu. 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 Nyonya muda. Ini laba-laba janda merah, racunnya sangat mematikan. Di desa kami sering ada, korban racunnya yang ringan akan linglung dan bingung. Yang parah, harus berhubungan badan dengan orang. Keracunan, aku tidak peduli. Tapi jika kehormatanku ternoda, aku akan langsung menggigit lidahku sampai mati. Aku akan segera mengobati nyonya muda agar terhindar dari siksaan rasa gatal di hati. Kenapa kau melakukan ini? Aku hanya berharap nyonya muda cepat sembuh. Jangan bergerak nanti sakit. Jangan bergerak, akan sakit. Hal hari ini. Terima kasih banyak. Jika tidak ada hal lain, silakan pulang dulu. Aku akan menemui kepala rumah tangga. Atur pemberian hadiah. Pemberian hadiah yang nyonya muda bicarakan adalah menyerahkan diri kepada aku. Kamu tidak tahu malu. Kurang ajar. Aku memang bukan orang baik-baik. Jangan. Apalagi terhadap orang yang paling kusayangi. Jangan seperti ini. Tidak. Nyonya muda. Tubuhmu lebih jujur. Daripada mulutmu. Lihat jamnya, mobil Tuan Besar seharusnya sudah sampai. Tuan Besar sudah memanggil ahli untuk mengusir serangga di rumah. Kalau melewati ruang leluhur dan mendengar ada suara di dalamnya, Setelah malam ini, ikan pasti akan memakan umpannya. Halo, Pak Gao. Halo, Belakangan ini, rumah ini banyak serangga. Mohon bantuannya. Jangan sungkan, Tuan Besar Lin. Saya dengar kelenteng di rumah Anda sudah sangat tua. Bangunan tua seperti ini paling mudah dihinggapi serangga dan semut. Benar sekali. Saat ini, Nyonya Muda sedang berjaga di kelenteng. Ayo, kita lihat kelentengnya dulu. Ayo, Du. Baik.
Nyonya muda. Orang yang ada di depanmu sekarang adalah aku. Kuharap kau bisa lebih fokus. Jangan takut, itu cuma angin. Itu angin. Nyonya muda, pakai baju, jangan sampai kedinginan. Kamu ini, Nyonya muda. Maaf. Hari ini aku sudah terlalu lancang. Aku mau kamu ingat. Seberapapun gelisahnya kamu, pada detik terakhir, kamu harus berhenti untukku. Kenapa? Hanya jika kamu berhenti di detik terakhir, berhenti, dia baru akan terus memikirkannya dan berhayal tentang rasanya saat itu. Kamu pikir kamu yang tak puas? Tak disangka, dia justru 1000 kali lebih dilalap api nafsu. pertama sengaja mendekat, sekarang pura-pura bersikap sopan. Bayu, menggodaku sesenang itu? Bukan itu maksudku. Hanya saja, aku tidak menginginkan tubuh Nyonya. Aku tidak ingin menodaimu, gadis suci teratai. Gelarnya. Jadi, Bayu mundur sekarang. Untuk kebaikanku, semua orang tahu tentang gadis suci teratai. Tapi, Bayu, tahukah kau, teratai justru tumbuh dari lumpur yang kotor. Maaf, Nyonya muda. Sehina apapun aku, bukan giliranmu untuk menghinaku seperti ini. Sekarang juga, pergi dari sisiku. Pergi dari sini. Baik. Ayu tidak berani lupa ajaran keluarga Song untuk menjaga kesucian. Tapi di buku tertulis, perawan menjaga kesuciannya, tidak menipu hati nuraninya. Keluar pada jam segini. Sepertinya urusannya berjalan baik. Seperti yang ibu perintahkan. Aku menahannya. Lihat keringatnya. Mau tidak? Aku bantu meredakannya? Bayu tidak berani. Apa sikapmu ini? Bayu hanya tidak berani lupa statusku. Nyonya. Aku agak lelah, ingin pulang dan istirahat lebih awal. Dia masih malu-malu ya. Tapi juga bagus. Wanita suka yang seperti ini. Suka menolak tapi sebenarnya mau. Nyonya. Lihat reaksi Pak Peng. Pasti jatuh cinta pada Nyonya muda. Dia berani? Kalau berani, apa lagi? Bunga yang sudah mekar. Sudah dekat dengan kematiannya. Tuan Besar. Pak Gao, tolong periksa dengan baik.
Di kuil ini kenapa ada serangga? Ayu, bekas merah di lehermu. Sebenarnya apa yang terjadi? Sudah beberapa hari. Alergi juga harus sudah sembuh. Sudah lama sekali. Alerginya seharusnya sudah sembuh, kan? Ayu tidak sengaja digigit laba-laba. Laba-laba bisa meninggalkan bekas seperti ini. Aku memang baru pertama kali mendengarnya. Kalau bukan karena laba-laba beracun ini berbahaya, mengapa Tuan Besar perlu meminta pakar datang sendiri? Coba aku lihat. Tuan, kami menemukan laba-laba merah ini yang membuat jaringnya. Setelah digigit laba-laba beracun ini, memang akan meninggalkan bekas merah. Benarkah? Hanya saja, begitu digigit laba-laba merah ini, bisa memicu gairah, membuat orang sulit mengendalikan diri. Tuan, Ayu merasa dirinya selalu patuh pada aturan, gejala apapun bisa ditahan. Pasti tidak akan melanggar aturan keluarga Kusuma. Ayu, dulu kamu tidak pernah ceroboh seperti ini. Gigitan laba-laba. Ayu kambuh, perasaannya sulit tenang untuk sementara. Nu Cheng salah salin 7 tempat. Li Nu Juan ada satu bagian yang terlewat seluruhnya. Begitukah caramu berjaga di depan peti mati untuk keluarga Kusuma, Tuan Besar? Tablet leluhur sudah dikembalikan ke tempatnya. Menurut tata krama, Ayu telah selesai berjaga selama 7 hari. Izinkan Ayu kembali ke kamar untuk beristirahat. Tata krama? Kau bicara soal tata krama denganku? Kalau kau memang punya niat baik, hukumanmu bukan cuma dikurung di kamar setengah bulan. 30 salinan Nu Cheng ini harus kau salin tanpa ada satu kata pun yang terlewat. Kalau ada satu kesalahan atau yang terlewat, hukumannya bukan sekadar dikurung di kamar. Di atas ini terukir namamu. Seluruh keluarga Kusuma ini. Hanya kamu yang memiliki. Jadi mulai sekarang. Apa yang saya katakan? Kamu harus melakukan. Mungkin. Aku benar-benar menyukai Nyonya Muda. Aku hanya berharap kamu menikmati sepenuhnya kebahagiaan yang aku bawakan untukmu. Mau aku memperbaiki untukmu? Kak Pei. Kak Pei, ini bukan bajumu, kenapa diletakkan di sini? Wah, pengerjaan ini bagus ya, ini Nyonya Muda, yang memperbaiki untukku, pacar lama kamu, yang menyulam untukmu. Dan itu sulaman 2 sisi. Apakah itu ibu susu dari kompleks barat, atau pelayan dari kompleks timur? Jangan ngomong sembarangan, Wah, panik-panik, ternyata memang ada situasi. Nyonya Muda. Ternyata mau berkorban begitu untukku, mungkin dia juga berminat padaku. Nyonya Muda. Kertas untuk latihan menulis sudah habis semua. Di gudang kan masih banyak kertas. Bagaimana mungkin bisa habis? Pasti lagi-lagi Nyonya. Dia memang selalu suka menyusahkanku. Dia pasti sengaja. Pasti sengaja menahan kertasnya, supaya ibu tidak bisa berlatih. Nanti, biar Tuan Besar bisa mencari kesalahan dan menghukum ibu,
Lalu, dengan alasan ini mengambil kembali cap keluarga. Nyonya muda. Kamu mau apa? Nyonya muda. Aku tahu ini yang ibu lakukan. Aku datang untuk berterima kasih. Hanya sekadar bantuan kecil. Lagi pula, aku yang merusaknya. Kamu ngikutin aku buat apa? Awalnya memang saya yang membuat nyonya muda kertasnya basah, saya tentu harus mengganti kerugian Anda. Tidak perlu. Nyonya Kusuma karena ingin menyulitkan saya, menyita semua kertas, bahkan jika Anda tidak membuat kertas basah, saya juga tidak bisa menghindari hukuman. Nyonya muda, jika tidak keberatan, Anda bisa berlatih di tubuh saya. Konyol. Apa yang Anda ingin lakukan? Tubuh dan hati Bayu semuanya milik Anda. Bayu, Anda terus-terusan mengolok-olok saya. Sangat menarik. Nyonya muda. Melayani Anda adalah kehormatan bagi Bayu. Aku hanya berlatih denganmu. Tak ada pikiran lain. Kenapa kamu ada luka di sini? Malam itu di rumah Abu. Nyonya muda yang menangkapnya sendiri. Sekarang tahu sakitnya. Untukmu. Aku mau menahan diri. Apakah kamu mau seumur hidup tinggal di rumah keluarga Kusuma? Kamu mau menjadi nyonya, boneka keluarga Kusuma? Ini benar-benar yang Anda inginkan? Begitulah aturan keluarga Song. Kamu tidak menulis kata Jie tadi. Setiap kali kamu menulis, kamu selalu menulis tentang aku. Kamu bisa melihatnya? Urutan penulisanmu salah. Seharusnya seperti ini. Cukup. Ayo. Ikut aku. Apa yang kamu katakan? Jika kamu mau, aku bisa menunggu kamu. Mari kita pergi bersama. Latihan, hari ini, sampai di sini saja. Kamu boleh pergi. Itu kamar nyonya muda. Tuan Besar begitu buru-buru memanggil saya. Ada apa? Tuan Besar sudah memiliki rencana sendiri. Silakan Nyonya Muda masuk lebih cepat. Tuan Besar. Tidak tahu mengapa Tuan Besar tiba-tiba memanggil saya. Untuk apa? Kitab yang kali ini, Niu Cheng. Kenapa belum diserahkan? Ayo. Tidak berhenti sejenak. Selalu berlatih dengan tekun. Tidak berani itu benar. Hari ini datang. Justru untuk membuatmu lihat ini. Ini. Mulai membaca dari bab pertama, satu kata tidak boleh terlewat. Tuan Besar. Ayu sudah hafal pelajaran wanita. Buku lain tidak boleh dibaca. Sebuah buku hiburan membuatmu begitu tidak tenang. Gadis suci teratai begitu disiplin. Bagaimana bisa dengan seorang pengawal bergaul? Aku tidak. Aku tidak. Aku jelas melihat. Dia masuk ke kamarmu. Kamu masih berani membantah. Hubunganku dengan dia bersih dan jelas.
Ayo, kamu jangan lupa, awalnya memilih kamu sebagai penguasa keluarga Kusuma. Itu karena tubuh yang bersihmu. Tetapi, jika benar-benar bercampur dengan pengawal, maka keluarga Kusuma tak akan menoleransi kamu. Tuan Besar, aku menikah ke sini langsung menjaga kesucian untuk Indra Kusuma hingga aku tidak mengecewakan Indra Kusuma. Tidak mengecewakan keluarga Kusuma. Apakah kamu layak dengan satu pemeriksaan akan ketahuan? Datanglah orang hari ini. Untuk Nyonya Muda, pemeriksaan tubuh. Kesucian keluarga Kusuma tak boleh dicampur adukan. Hari ini harus untuk Nyonya Muda memastikan statusnya. Kitab wanita berkata, kesucian seorang wanita dapat dilihat dari bentuknya, dilihat dari warnanya, diuji dari auranya. Hari ini, akan dengan metode kuno memeriksa. Nyonya Muda, maaf. Ada pepatah tentang perempuan yang rambutnya lembut dan halus. Hatinya mulia dan bersih. Darahnya mengental tapi tidak menyebar. Masih bisa disebut setia dan tenang. Ucapannya jelas, tanpa nada kotor. Wajahnya seperti air jernih. Hatinya seperti air yang tenang. Tuan Besar, Nyonya Muda masih dalam keadaan suci. Pergilah. Kamu masih tahu diri. Masih pantas untuk gelar gadis suci teratai. Ayu memang wanita biasa. Yang disebut gadis suci. Hanya tentang menjaga diri dan tidak melampaui batas. Lalu Bayu, dia keluar dari kamarmu. Bagaimana bisa tidak melampaui batas? Bayu, sang pengawal, dan saya. Hanya hubungan antara Nyonya Muda dan pengawal. Itu saja. Bagus sekali, itu saja. Kamu sudah masuk keluarga Kusuma. Melampaui batas atau tidak, terserah saya. Tuan Besar masih sangat tangkas ya. Lihatlah bentuk tubuh Nyonya. Paling menggoda. Saya rasa tidak begitu. Saya justru suka Nyonya Muda. Semakin polos, semakin dia. Cukup. Kenapa marah? Yang tidak tahu akan mengira Nyonya Muda adalah kekasihmu. Tidak boleh. Suara ini, mungkin kan? Jika Tuan Besar menduga saya tidak setia, bisa mengusir saya dari rumah. Tak perlu menghina seperti ini. Menghina. Saya justru ingin melihat wanita suci ini. Benar-benar setia dan teguh. Atau hanya pura-pura angkuh. Pergi. Apa yang kalian lakukan? Nyonya Muda harus tahu. Pemeriksaan tubuh masih ada tahap terakhir. Mungkin kan? Hanya setelah melewati tahap ini, baru bisa membuktikan kamu memang terhadap Indra Kusuma setia, tanpa ragu. Jangan. Jangan, ada kebakaran. Cepat, cepat ikut aku lihat. Nyonya Muda. Kamu baik-baik saja? Kamu gila. Masuk sekarang. Kalau dia melihat, bagaimana? Jangan takut. Ikut aku. Baik. Bayu. Biinah. Tolong, ingat hubungan kita sebelumnya dan anggap ini tidak terlihat. Bayu, bodyguard gaji kamu masih ada di Nyonya. Tanpa uang, mau kabur bagaimana? Cepat pergi dan cepat kembali. Semuanya sampah. Nyonya, Biinah, ini tukang pijat yang kamu carikan untuk aku, tak ada satupun yang kuat. Nyonya, maafkan aku. Nyonya, lihat ini. Yang ini cocok tidak? Kalau kamu masih carikan aku anak ayam seperti ini, aku
Bayu? Wah, ini bukan Bayu, bodyguard terkenal itu. Awalnya hari ini aku tidak ingin merepotkanmu. Sayangnya, teknik mereka terlalu buruk. Nyonya, teknik Bayu biasa-biasa saja, mungkin tidak bisa memuaskan Nyonya. Tidak dicoba? Mana tahu? Nyonya, saya datang kali ini untuk meminta upah saya. Kamu datang kali ini. Bukan cuma untuk upah kan? Uang? Kamu ingin kabur dengan Ayu. Mohon izinkanlah, Nyonya. Bayu, jangan lupa. Aku menyuruhmu datang. Untuk menggoda Ayu. Bukan untuk kabur bersamanya. Nyonya, saya terima hukuman apapun, tapi saya sudah yakin dengan perasaan saya. Saya ingin membawa Nyonya muda pergi. Bayu, kamu ingat baik-baik. Kamu hanya barang milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh dengan wanita lain. Bayu adalah manusia, Bukan juga. barang milik Nyonya. Aneh, Kenapa Bayu? belum keluar juga? Bayu, jangan lupa. Semua caramu menggoda wanita itu aku yang ajari. Kamu hanya milikku. Mengerti? Biinah kok Bayu belum keluar juga? Nyonya muda. Pak Bayu dan Nyonya sedang membahas sesuatu di dalam. Mungkin butuh waktu agak lama untuk keluar. Ada apa? Bukannya Bayu pergi menemui Nyonya untuk minta uang? Nyonya, saya tidak akan ikut serta dalam rencana Nyonya. Ini. Bayu. Kau memang jadi makin berani ya? Kalau Nyonya tidak mau membayar gaji saya, maka saya tidak akan memaksa lagi. Berdiri. Kau suka main-main seperti ini ya? Aku peringatkan kau. Aku suka pria yang penurut. Kalau berani melawanku, aku akan. Sudah menerima kebaikan Nyonya, tak tahu bagaimana membalasnya. Jika Nyonya ingin memukul atau menghina, silakan saja. Kamu memang tak akan menyerah. Sampai keadaan benar-benar buruk. Baik. Semakin kamu menolak, semakin aku tertarik. Kalau begitu, aku menggunakan Nyonya muda untuk mengancammu. Apa yang akan kamu lakukan? Jika Nyonya tidak puas, harusnya datang padaku. Aku justru tidak mau. Buat aku senang. Kalau tidak, kamu tahu caraku. Aku ingin melihat nama gadis suci teratainya. Bisakah tetap terjaga? Masih bisa diselamatkan enggak? Nyonya, tolong jangan buat saya susah. Tidak mungkin. Bayu benar-benar orangnya Wulan. Lalu sumpahnya padaku. Nyonya, harap jaga sikap. Bayu, kamu jangan lagi membohongi dirimu sendiri. Yang kamu cintai jelas-jelas aku. Dia cuma sekedar buah caturmu saja. Benar, kan? Terbukti dia cuma berpura-pura padaku. Ayu, kamu benar-benar bodoh. Bisa-bisanya percaya padanya. Saya sangat yakin, yang saya cintai adalah dia. Di mata saya, dia juga tidak pernah menjadi buah catur. Saya sudah mantap dengan pilihan saya, akan menghabiskan sisa hidup bersama dia. Saya duluan pergi.
Ibu, kamu benar. Ternyata semua pria tidak bisa diandalkan. Aku tahu aku hanya dari keluarga Kusuma pengawal yang statusnya rendah, tetapi aku kepada Anda benar-benar sepenuh hati. Nyonya muda. Aku sepertinya jatuh cinta pada Anda. Aku tidak bermaksud seperti itu. Hanya saja aku tidak mengincar tubuh Nyonya. Aku tidak ingin menodai Anda gadis suci teratai. Reputasinya. Jika kamu mau, aku bisa menunggu kamu. Mari kita pergi bersama. Bayu, kamu benar-benar pandai berakting. Betapa sebuah skema yang dirancang dengan matang. Kamu begitu berusaha keras, tapi tujuanmu hanya cap keluarga Kusuma. Tetapi kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan kamu berhasil. Cap keluarga Kusuma ini aku akan ambil. Lebih lagi membuat Bayu dan Wulan orang-orang jahat seperti ini. Benar-benar mendapatkan balasan. Keluarga Kusuma yang besar, bahkan siapa yang menyebarkan rumor kebakaran tidak bisa ditemukan. Nyonya muda juga tidak bisa dijaga. Apa gunanya kalian? Kamu masih tahu harus pulang? Ayo, sudah benar-benar berani. Semua keluar. Baik. Tuan Besar, tenangkan diri. Ayu, sebagai anggota keluarga Kusuma tentu harus bertanggung jawab. Ajaran dan norma untuk wanita sudah hafal di luar kepala. Jika Tuan Besar ingin Ayu membaca yang lainnya, Ayu juga akan dengan senang hati menerima. Oh, keluar. Sebentar. Seperti kembali sebagai orang yang berbeda. Terlahir sebagai wanita. Akhirnya merasa malu. Jika Tuan Besar curiga tes terakhir ini, Ayu juga bersedia membuktikan identitas. Namun jika Ayu bisa membuktikan diri sendiri, mohon Tuan Besar setuju lagi dengan satu kondisi Ayu. Cap keluarga ini adalah yang dipercayakan Tuan Besar. Lebih baik secara formal diserahkan kepada Ayu untuk mengelola. Ayu, kamu ini. Aku belum mati. Tuan Besar salah paham, langkah Ayu ini justru untuk kelangsungan keluarga Kusuma selama ratusan tahun. Tuan Besar tentu sudah tahu, beberapa orang di keluarga ini hanya sibuk dengan urusan asmara. Kalau diserahkan pada saya untuk kelola, tentu lebih baik daripada diberikan pada orang luar yang bisa menghabiskan harta keluarga. Maksudmu apa? Yang saya maksud, Tuan Besar pasti paling paham. Tuan Besar baik hati. Terhadap Nyonya, Tuan sering memejamkan mata. Tapi sekarang, Nyonya malah berniat menyerahkan harta keluarga pada orang luar. Bahkan sepertinya berencana membahayakan nyawa Tuan Besar. Benarkah itu? Jika Tuan Besar tidak percaya, saya punya satu rencana. Tuan Besar coba saja, pasti tahu. Kalau hal ini benar, saya pasti akan membuatnya mati tanpa kuburan. Mulai sekarang, semua urusan keluarga Kusuma dan adat istiadatnya akan saya serahkan padamu. Saya pasti tidak akan mengecewakan kepercayaan Tuan Besar. Saya akan membuat keluarga Kusuma semakin berjaya. Semuanya. Panggungnya sudah siap. Sekarang giliran para pemain utama untuk tampil. Ayu. 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 Aku sedang menunggumu. Tunggulah aku. Sebentar lagi. Aku akan menjadi milikmu. Ayu. Kenapa kau tiba-tiba begini? Mungkin karena aku senang memikirkan akan pergi bersamamu meninggalkan keluarga Kusuma.
Jadi agak bersemangat. Kamu masih ingat? Waktu itu, kamu yang di sini merawat lukaku. Ingat. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku sekali lagi? Bisa bantu aku lagi? Masih ada satu hal yang belum terselesaikan. Ini? Ini adalah pengharum yang menenangkan. Taruh ini di obat Tuan Besar. Dengan begitu, aku bisa pergi diam-diam. Tapi Tuan Besar memang mudah curiga. Ini mungkin tidak tepat. Kalau aku pergi, Tuan Besar pasti akan menggunakan nama gadis suci teratai untuk menekan aku. Tapi Bayu, aku sangat mencintaimu. Aku rela menanggung nama buruk karena kabur. Demi bersama kamu. Ayu, tenang. Aku tidak akan mengecewakanmu. Tenang. Serahkan saja padaku. Yuk, Nyonya, kamu panggil Tuan Besar. Katakan saja pertunjukan sudah dimulai. baik. Bayu, apa yang kamu lakukan? Padahal Tuan Besar yang menyuruhku membuat obat ini, kenapa dia datang? Nyonya, saya hanya ingin melihat-lihat. Bohong saja tidak bisa. Pikiran kecilmu itu. Semuanya tertulis di wajahmu. Berlagak sembunyi-sembunyi. Jangan-jangan kamu menaruh sesuatu di obat Tuan Besar untuk meracuninya. Nyonya sedang bercanda. Tentu kamu tidak berani. Sial, jangan sampai dia menemukan ini. Nyonya, sebenarnya hari ini aku ingin... Apa? Aku ingin menemui Nyonya. Menemui aku. Bayu, pengawal tadi tidak menolak aku. Kuda yang baik ini tidak akan makan rumput yang sudah dilewati. Tunggu, Nyonya. Kenapa? Masih harus membuatku makan rumput yang sudah dilewati. Tapi sejujurnya, hari ini memang membuatku sedikit marah. Tapi kecantikanmu benar-benar ada beberapa. Nyonya. Bayu hanya menghormati Anda. Tidak ada maksud lain. Kalau aku justru bermaksud padamu. Sudah waktunya, aku harus pergi. Nyonya. Hari ini Bayu telah menyinggung Anda. Bayu meminta maaf kepada Anda. Tuan Besar, Nyonya sedang bersembunyi dengan kekasihnya di kamar Anda. Dan juga memasukkan sesuatu ke obat Anda untuk meracuni. Sial. Kalian pasangan anjing ini. Ayu benar-benar mengatakan hal yang benar. Tuan Besar, mohon teliti. Pelayan ini tiba-tiba masuk. Wulan tidak tahu apa-apa. Ayu, ini semua rencanamu? Nyonya muda, apa maksudmu? Ayu tidak bermaksud mengganggu kegiatan Nyonya dan Bayu. Namun, ini menyangkut hidup mati Tuan Besar. Aku harus mengatakan. Selidiki. Tuan Besar, Obat ini memang sudah diberi racun. kalian, pasangan ini, berani bersekongkol untuk membahayakan aku. Tuan Besar, aku dituduh. Ayu. Kamu yang menyuruh Bayu membahayakan aku. Kamu memang kejam. Wulan,
Bukti dan saksi sudah lengkap. Apalagi yang bisa kamu katakan? Pelayan, tangkap dia! Ayu, ternyata kamu tidak pernah berpikir untuk meninggalkan tempat ini bersama saya. Tuan Besar, jangan dengarkan Ayu wanita ini omong kosong. Semua ini sudah direncanakan olehnya. Maksudmu, aku tidak boleh percaya pada mata sendiri melainkan kata-kata kamu saja? Tuan Besar, percayalah aku tidak berniat mencelakai kamu. Aku dan dia. Bayu, bicara. Aku tidak ada hubungan dengan kamu. Kamu selalu milik Nyonya Muda. Bicara. Nyonya sendiri sudah terjebak. Dan ingin menarik orang lain ke dalamnya. Ayu, jangan berpura-pura murni di sini. Kolam renang ruang sembahyang keluarga. Mana yang bukan tempat kamu berselingkuh? Janganlah Nyonya mengukur orang lain dengan diri sendiri. Aku terhadap Bayu tidak ada pikiran yang tidak pantas. Ayu, kamu memang hanya menggunakan aku. Ayu, kau benar-benar hanya memanfaatkanku? Bayu, kau dan Nyonya Muda, benarkah ada hubungan gelap di antara kalian? Lagi pula, Nyonya Muda sangat dekat denganmu. Itu benar. Tuan Besar, semua ini hanya khayalanku yang tak masuk akal. Akulah yang menginginkan Nyonya Muda. Aku rela dihukum mati. Kau, apakah aku benar-benar salah menuduh Bayu? Tapi waktu itu, dia dan Wulan jelas-jelas. Ayu, sebelumnya aku bersalah padamu. Kali ini, aku bersedia menebus dosa dengan nyawaku. Tuan Besar, ini semua sudah mereka rencanakan bersama, membalikkan fakta. Baik saat berdoa, ataupun berjaga di samping jenazah suaminya, dia, Song Piaoran, setiap saat hanya memikirkan hubungan mesum. Cukup. Ayu, dari perkataan Nyonya tadi, berapa banyak yang benar? Tidak ada satupun yang benar. Karena, aku masih perawan. Aku masih perawan. Ho MPH? Tidak mungkin. Bayu sendiri bilang dia milikmu. Kalau Tuan Besar tidak percaya, silakan periksa saja. Semua orang tahu gadis suci teratai saat sedang tergugah, bunganya akan mekar. Tapi yang tidak diketahui, bunga teratai hanya bisa mekar sempurna sekali. Kalau bukan tubuh yang suci lagi, saat tergugah berikutnya, bunganya tak akan mekar lagi. Pengawal. Ini namanya benang cinta. Cuma butuh setetes, bisa bikin orang tergugah. Haha, bunga teratainya belum mekar. Tuan Besar lihat kan? Aku dari dulu udah bilang dia. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia gadis suci teratai? Kau tidak menyentuhnya. Kenapa kau begitu setia padanya? Nyonya hanya pandai memperhitungkan hati orang. Tapi tidak pernah memikirkan ketulusan, ya? Jangan berpura-pura, Bayu. Singkirkan wajah munafikmu itu. Karena Nyonya Muda sudah membuktikan kesuciannya, itu berarti Nyonya kau yang penuh kebohongan. Tidak, Tuan Besar. Bukankah kau selalu bilang pada saya kalau hubungan kita sangat dalam? Baiklah, kalau begitu, buktikan padaku. Tuan Besar, selama bertahun-tahun ini, Wulan tidak pernah punya niat buruk pada Tuan. Aku mohon pada Tuan, apapun yang Tuan suruh, aku rela melakukannya. Bagus. Kalau begitu, di hadapanku, bunuh dia. Apa? Kenapa? Tidak tega? Ini kan obat yang kalian berikan padaku. Nyonya, kalau kau tidak tega, maka lepaskan bajumu dan ikut dia dimasukkan ke kandang babi. Tuan Besar, jangan. Keluarga Kusuma kan keluarga terpelajar. Jangan sembarangan mengambil nyawa. Nyonya Muda, kau membelanya? Jangan-jangan kalian berdua memang punya hubungan terlarang? Aku hanya memikirkan keluarga Kusuma. Lagi pula, Nyonya dan Bayu sudah menyesal, bukan? Ayu, meski kau masih perawan,
tidak bisa menghilangkan kecurigaan bahwa kau diam-diam berhubungan dengan pria lain. Setelah aku menghukum mereka, baru giliranmu. Tuan Besar, semua kesalahan ini adalah salahku. Jangan libatkan orang lain. Aku sudah menghitungnya seperti ini, tapi dia masih membelaku. Jangan-jangan Bayu tulus padaku? Ayu, aku minta maaf padamu, biarkan semua ini berakhir dariku saja. Kau benar-benar wanita jahat tak tahu malu. Lepaskan semua bajunya. Hukum keluarga akan menanganinya. Nyonya Kusuma. Budi Kusuma. Kau tahu tidak, selama bertahun-tahun ini, bagaimana aku bertahan? Di dalam rumah besar keluarga Shen ini, setiap malam aku tidur sendirian di kamar yang kosong. Gelar Nyonya keluarga Kusuma ini hanya sekadar simbol kesucian belaka. Bangsa, sejak kau masuk ke keluarga Kusuma, pernahkah aku memperlakukanmu dengan buruk? Ya, aku memang menikmati kemewahan, tapi yang kuinginkan bukan benda mati ini. Aku ingin menjadi seorang wanita. Wanita yang dicintai pria. Wanita sejati. Kalau kau memang tak tahu malu seperti ini, maka akan kukirim kau ke rumah bordil. Buatlah kau puas menjadi wanita di sana. Budi Kusuma, kau berani berkata seperti itu? Pantas dipotong-potong tubuhmu. Mengingat hubungan kita pernah menjadi suami istri. Aku bersamamu. Akan mati bersama. Wulan kamu. Pelayan, cepat angkut Tuan Besar untuk dirawat. Di sini saya akan mengawasi. Hahaha. Seluruh hidup saya terkurung di rumah besar yang megah ini. Jika ada kehidupan berikutnya, saya tidak akan seperti sekarang ini menderita begitu lama. Kamu bisa pergi, tidak perlu menunggu kehidupan berikutnya. Mulai saat ini kamu sudah bebas. Kenapa kamu mau menyelamatkan saya? Selama ini, kami hidup sangat sulit, terkurung di penjara ini. Kenapa kita harus saling menyakiti? Tapi sebelumnya saya begitu menyakitimu. Mulai sekarang, tidak ada lagi Nyonya keluarga Kusuma. Tidak ada lagi gadis suci teratai. Kamu adalah Wulan. Dan saya hanya Ayu. Tapi kamu harus ingat. Jangan menyakiti orang lagi. Mulai sekarang. Langit tinggi laut luas, kamu bisa bebas. Langit tinggi laut luas. Bisa bebas, ha? Bayu. Kamu juga sebaiknya pergi. Ayu, aku yang bersalah padamu, janji 3 tahun itu, aku akan kembali mencarimu. Jika 3 tahun lagi, kau masih ingat sumpah hari ini, baru tanyakan lagi padaku. Direktur, ada yang datang melamar lagi. Bukankah sudah kukatakan? Tolak seperti biasa. Ku dengar kepala keluarga Song, Nona Song, cantik dan berbakat, bolehkah aku diberi kesempatan? Bayu. Kau? Janji 3 tahun sudah tiba, aku datang menepatinya.